dosa yang paling membuat kita takut mati adalah dosa tidak percaya bahwa kalau saya mati saya ketemu Tuhan. Mungkin Anda tidak buat dosa zina, Anda tidak merampok, Anda tidak maki orang. Tapi Alkitab berkata bahwa dalam Wahyu 21 ayat 8, penakut adalah pemimpin rombongan ke kerajaan api. Haleluya. Selamat sore bagi kita semua. Petikan instrumen tadi sebuah lagu yang terlahir dari gereja Pantekosta mula-mula. Sederhana, terdiri dari 4 baris, bercerita tentang pengharapan kekal di depan setelah kematian. Ada Yerusalem baru yang menanti. Kalau kita belajar Alkitab, maka gereja mula-mula dibangun dengan semangat yang tinggi tentang Yerusalem. Pengharapan itulah yang membuat orang Kristen perjanjian baru sangat tidak takut dengan kata penderitaan dan kata kematian. Agak kontradiktif dengan hari-hari ini, Bapak Ibu Jemaat. Hari ini orang mencari Tuhan dengan suasana yang lebih daripada penderitaan atau Yerusalem baru. Hari ini gereja dibangun untuk melihat dan merasakan apa yang terjadi hari ini. Pesan kekekalan seakan-akan terbang dengan pesan kemakmuran, keberhasilan, semua tentang hari ini. Nah, bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Apakah kita juga mau sama dengan situasi yang mengikat gereja hari ini? Atau kita kembali memacu iman kita sama seperti waktu Tuhan mendirikan gerejanya? Mereka tidak takut dengan kata kematian. Semua orang tahu bahwa satu saat mereka akan mati. Tetapi kalau hari ini ditanya, seberapa yang siap mati hari ini? Saya yakin dan percaya semua orang akan berkata, sabar dulu pendeta, sabar dulu. Sabar dulu dengan berbagai alasan. Ada alasan keluarga lah, rumah tangga lah, segala macam alasan. Tapi sejujurnya itu hanya menyembunyikan ketakutan tentang kematian. Pertanyaan dasarnya, apakah kita harus takut dengan kata kematian? Nah, kalau kita membaca tulisan Paulus, Bapak Ibu, Paulus satu orang yang sangat tidak takut dengan yang namanya penderitaan dan kematian. Dan tulisan itu tersebar hampir di setiap kita yang memiliki Alkitab. Tetapi sekali lagi, situasi hari ini, orang begitu takut dengan kata kematian. Hari ini, Bapak Ibu Jemaat, beta mau berbagi buat ketemu semua bahwa ada sukacita dalam kematian. Nah, ini agak kontradiktif ya. Biasa kematian identik dengan air mata. Nah, kita mau belajar kenapa gereja mula-mula tidak takut mati. Kenapa Rasul Paulus dalam segala tulisannya dia begitu tidak takut mati. Karena ternyata ada rahasia besar. Dan rahasia itu adalah ada sukacita dalam kematian. Nah, kita berharap Bapak Ibu setelah dengar ini bagi kepada siapa saja. Sehingga kondisi hari ini tak kala dunia panik dengan corona, semua takut mati karena corona. Kiranya gereja tetap berdiri, menjadi garam, menjadi terang, dengan tidak takut akan kata yang menakutkan bagi banyak orang. Ada apa tentang sukacita dalam kematian?
Yang pertama, kalau Bapak Ibu kita membaca dalam 2 Korintus ya, dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat. Bapak Ibu baca di situ perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, tercatat bicara tentang harta rohani dalam bejana tanah. Tapi itu luar biasa kupasan Paulus tentang arti dari kematian. Kenapa Paulus dan gereja mula-mula begitu tidak takut mati? Setidaknya saya punya 2-3 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu, alasan yang pertama yang mendasar, karena gereja percaya bahwa kematian adalah mutlak keputusan Allah. Beta ulangi, ini perlu kita garis bawahi, bahwa kematian adalah hak mutlak dari Allah. Kematian tidak pernah diberikan haknya kepada iblis, tidak pernah. Mati dan hidup manusia ditentukan oleh Allah. Begitu Anda dan saya lahir, tanggal mati kita sudah ditentukan oleh Allah. Nah, beberapa orang hari ini takut, bukan beberapa, banyak orang takut. Padahal harusnya yang kita pahami benar, tolong catat ini, kita pahami benar bahwa tanggal kematian kita mutlak keputusan Allah. Tapi cara kita menuju ke kematian itu adalah putusan kita. Di kehidupan beredar kadang-kala waktu satu orang dia makan, contoh makan durian, tiba-tiba mati. Lalu kita bilang dia mati gara-gara makan durian. Hari ini kalau ada orang mati karena corona, kita bilang dia mati karena corona. Kalau ada yang meninggal karena kecelakaan, gempa bumi, malapetaka, kita bilang mereka mati karena gempa bumi, mereka mati karena kecelakaan dan sebagainya. Itu asumsi kehidupan, tapi dasar iman berkata bahwa kematian manusia sudah ditentukan oleh Allah. Jadi hal-hal tadi, makanan kah, penyakit kah, malapetaka kah, kecelakaan kah, itu hanyalah cara matinya. Cara mati diserahkan bagi kita. Contoh, kalau hari ini saya makan durian, saya mati. Maka kebenaran firman Allah berkata gini, biar saya tidak makan durian juga hari ini, saya pasti mati. Bapak Ibu bisa mengerti. Kita bicara luas tentang corona. Ya kalau memang kita belum ditentukan mati hari ini, kita gak akan mati karena corona. Harus pegang itu. Biar Anda bersembunyi di rumah lagi, tidak mau keluar, tidak terima orang datang doa, tidak terima tamu, isolasi benar-benar. Tapi kalau hari ini Anda sudah ditentukan mati, sebentar saya akan ada di rumahmu untuk memimpin ibadah duka cita. Jadi ini perlu dipahami, sehingga ketakutan-ketakutan yang ada di luar sana tidak datang kepada kita. Ini penting, gereja mula-mula dibangun dengan sukacita ini. Kita tidak takut iblis sebab iblis tidak menentukan mati dan hidup kita. Kita berserah kepada Allah, dan karena itulah jemaat mula-mula penuh sukacita. Paulus berkata, apakah penderitaan, apakah ketelanjangan, apakah peperangan? Oh tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Ingat, mati dan hidup manusia mutlak adalah keputusan Allah. Yang kedua, kenapa ada sukacita? Dari tulisan yang tertera di 2 Korintus pasal 4 kita dapati bahwa Paulus berkata gini, Yesus yang telah bangkit pasti akan membangkitkan mereka. Jadi bagi gereja mula-mula dan terlebih bagi Rasul Paulus, kenapa dia berkata mati adalah untung dalam Filipi 1 ayat 21? Karena dia percaya begitu dia mati dia akan mendapat kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Jadi sederhana, orang yang takut mati karena tidak percaya dia bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan waktu kita tidak percaya kita bangkit bersama-sama dengan Kristus karena ada dosa pada kita. Percayalah, yang mendatangkan ketakutan mati itu adalah dosa. Mungkin Anda berkata, Pak, tidak, saya sudah tidak berbuat dosa. Tapi dosa yang paling membuat kita takut mati adalah dosa tidak percaya bahwa kalau saya mati saya ketemu Tuhan. Mungkin Anda tidak buat dosa zina, Anda tidak merampok, Anda tidak maki orang. Tapi Alkitab berkata bahwa dalam Wahyu 21 ayat 8, penakut adalah pemimpin rombongan ke kerajaan api, kerajaan penderitaan selama-lamanya. Penakut loh. Baca lagi Wahyu 21 ayat 8. Penakut. Jadi orang yang takut mati itu dosanya takut. Bagi orang berpikir, Pak, masa takut itu dosa? Ya dosa. Kalau itu tidak dianggap jahat oleh Allah, maka tidak mungkin dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan penakut akan memimpin rombongan ke kerajaan neraka. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Allah kita kasih. Jadi kalau Anda takut mati berarti tidak ada kasih Allah di dalam dirimu.
Jadi mari lihat, ada sukacita dalam kematian sebab ada pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa kalau saya mati, saya akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sulung dari semua orang yang bangkit. Nah, ini pengharapan kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Jangan takabur, kita bukan binatang, mati dan selesai. Percayalah, kalau kita punya pengharapan yang pasti akan kebangkitan Kristus, kita nggak pernah takut. Kita nggak pernah takut. Kita nggak pernah takut. Sebab saya percaya mati dan hidup saya sudah ditentukan oleh Tuhan. Hal yang terakhir dalam asumsi tentang kematian, kenapa ada sukacita? Karena sesungguhnya kematian itu merupakan puncak tertinggi dari iman kita. Saya ulangi, waktu saya dan Bapak Ibu bertobat, kita mulai dasar dari iman kita. Dan dengar, puncak tertinggi dari iman kita adalah kematian. Karena itu Paulus berkata, iman dan pengharapan akan selesai dengan kematian kita. Kasih tinggal tetap sampai selama-lamanya. Anda tidak akan pernah mendapatkan puncak tertinggi dari imanmu sebelum Anda mati. Kenapa saya berkata demikian? Karena kematian adalah pintu untuk membuka lembaran kekekalan bagi Anda dan saya. Hari ini kita memandang Tuhan hanya dengan iman. Kita berkata dia hadir, kita nggak lihat dia. Tapi lewat kematian, kita berkata, kita dapat lihat Tuhan muka dengan muka. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Begitu kita mati, kemah tubuh kita di dunia dibongkar. Dan kita sudah disediakan tubuh yang baru dalam kekekalan. Inilah yang membuat orang Kristen mula-mula tidak takut mati. Dilempar di gelanggang singa, bukannya lari, justru mereka berlari mendapatkan singa. Tidak takut mati, Bapak Ibu. Mereka rela disalib, rasul-rasul rela disalib. Mereka gak takut. Sebab apa? Ada pengharapan bahwa kematian membuka lembaran kekekalan yang baru dalam hidup mereka. Dengar Bapak Ibu, mati dan hidup itu bisa terjadi kapan saja. Jangan membodohi dirimu dengan segala keindahan dunia. Selalu saya katakan, kita merasa dunia ini terlalu indah. Karena itu kita gak berani tutup mata kita untuk menerima keputusan Tuhan. Tetapi kalau hari ini Tuhan izinkan kau lihat surga, saya yakin dan percaya 1000% kau tidak ingin lama-lama di dunia yang paling tidak baik ini. Saya selalu berkata buat jemaat apa? Tempat yang terindah di dunia itu adalah tempat yang paling tidak baik di surga. Artinya tidak bagus. Karena keindahan dunia dengan Yerusalem baru tidak ada bandingnya. Dunia terlalu sangat tidak bisa dibandingkan dengan Yerusalem baru. Sedikit yang dibukakan oleh Alkitab, jalannya saja dari emas. Bayangkan, jalannya saja dari emas. Betapa indahnya kota itu. Mari Bapak Ibu, dunia dengan segala keindahannya akan berlalu. Tapi Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru itu sementara Tuhan siapkan. Dan kita yang hidup benar, berpikir benar, berkata benar, akan diterima oleh Raja Kebenaran. Kita akan menerima mahkota kebenaran dan kita akan ditentukan untuk berada bersama-sama di Yerusalem yang baru. Ada keindahan dan sukacita di dalam kematian. Mulai hari ini, jangan lagi takut mati. Berserah penuh. Hiduplah benar. Seakan-akan hari ini Tuhan sudah mau datang. Tetapi tetap bekerja keras. Tetap punya mimpi yang besar untuk menaklukkan segala dosa dalam hidupmu dan hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan pasti datang kembali. Tuhan memberkatimu. Tundukkan kepalamu, saya mau berdoa. Tuhan berkati setiap telinga yang mendengar. Tuhan berkati mereka. Taruh pengharapan tentang Yerusalem baru. Taruh pengharapan tentang Yerusalem baru. Taruh pengharapan tentang Yerusalem baru. Doaku, mereka hidup benar-benar untuk Yerusalem baru yang sementara Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita nyanyi lagu ini.